Sword of Coming, episode 155. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yo mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Li Huai tidur nyenyak sekali, dan ia tak ingin bangun bahkan ketika matahari sudah tinggi di langit. Tempat tidurnya terlalu nyaman, dan ia seperti tidur di atas bola kapas besar. Anak laki-laki itu membuka matanya yang mengantuk sebelum duduk dan melihat sekeliling. Ia bingung sejenak, dan butuh waktu cukup lama baginya untuk menyadari bahwa ini bukan tempat tidur kayu kerasnya di rumah, juga bukan tenda sementara di alam liar. Pikiran pertamanya adalah betapa senangnya punya uang. Pikiran keduanya adalah, tak heran Chen Pingan begitu pelit. Sebenarnya, Li Huai ingin tidur lebih lama. Namun, ketika menyadari Chen Pingan tidak ada di sampingnya atau dalam jangkauan penglihatannya, ia pun merasa sedikit cemas. Ia segera mengenakan pakaian dan sepatunya, lalu mengambil boneka lukis dari rak buku bambunya dan bergegas keluar ruangan. Ia melihat Lin Souyi bermain go dengan seorang lelaki tua miskin, dan ia memperhatikan bahwa bahkan Li Baoping pun duduk dengan patuh di kursi batu dan mengamati permainan dengan saksama. Sementara itu, Yulu dan Xie Xie berdiri di samping Lin Souyi dan membantunya menyusun strategi. Chen Pingan duduk di hadapan Li Baoping. Ketika melihat Li Huai melambai dan berlari menghampirinya, ia berdiri dan menawarkan tempat duduknya kepada anak laki-laki itu. Li Huai hendak duduk, tetapi ia melihat Cui Chan berdiri di belakang Chen Pingan dan menatapnya dengan senyum palsu. Anak laki-laki itu berpikir sejenak sebelum diam-diam meletakkan boneka kayunya yang telah dicat di kursi batu. Ia tidak duduk, hanya berani mengangkat bokongnya dan mencondongkan tubuh ke sisi meja. Cui Chan muda berbalik menatap Yulu dan Xie Xie, matanya segelap dan sesuram air sungai saat tatapannya menyapu wajah mereka. Xie Xie dengan jeli mendeteksi tatapan Cui Chan. Namun, ia tidak mendongak, dan hanya merasa bingung. Dulu, ia akan merinding setiap kali guru kekaisaran Li Agung menatap tajam ke arahnya. Namun, hari ini berbeda, seolah-olah tatapannya hanyalah tatapan manusia biasa. Ia tidak lagi merasakan tekanan yang menyesakkan. Apakah ini karena hangatnya matahari musim gugur? Yulu dengan tenang mendongak dan tersenyum tipis pada tuan mudanya. Cui Chan memberi isyarat kepada mereka dan memerintahkan, Yulu, Xie Xie, kalian berdua kemarilah. Ia lalu tersenyum pada Chen Pingan dan bertanya, bisakah kita pergi ke paviliun batas untuk mengobrol? Kita perlu membahas beberapa hal secara terbuka dan jujur. Chen Pingan mengangguk, dan mereka berempat berangkat menuju paviliun. Sebelum pergi, Chen Pingan menepuk kepala Li Huai yang pengecut dan berkata dengan nada geli, akhirnya kau bisa duduk tanpa perlu khawatir. Sesampainya di paviliun, Cui Chan melirik lonceng angin yang tergantung di atap sebelum menoleh ke Yulu dan Xie Xie dan berkata, kalian berdua, perkenalkan diri kalian yang sebenarnya. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Tenang saja, tidak ada rencana atau perhitungan di balik semua ini. Sekalipun kalian berdua tidak percaya padaku, setidaknya kalian harus percaya pada Chen Pingan, kan? Yulu dan Xie Xie saling bertukar pandang, dan tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk pergi duluan. Setelah bergabung dengan kelompok mereka, Yulu yang tinggi dan berpakaian sederhana telah bertindak sebagai kusir kereta mereka selama ini. Ia pekerja keras dan pantang mengeluh, dan dialah yang paling banyak membantu Chen Pingan. Bahkan, Yulu sangat piawai dalam menjahit dan menjahit. Namun, ia juga seorang germafobe, dan ia sangat suka mencuci pakaian dan menggosok sepatu. Ia akan merasa sangat tidak nyaman setiap kali melihat pakaian atau sepatu seseorang ternoda lumpur atau robek oleh ranting dan duri di jalan setapak pegunungan. Bahkan, raut cemas juga akan muncul di wajahnya jika ia secara tidak sengaja melihat tata letak rak buku Li Huai yang berantakan. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat di dekat sumber air, Yulu juga akan memastikan untuk membersihkan kereta kuda hingga bersih. Dalam hal ini, bahkan Chen Pingan pun harus mengakui bahwa ia lebih rendah daripada Yulu. Bagaimana mungkin orang sesibuk itu ada di dunia ini? Sedangkan untuk Xie Xie, gadis muda berkulit sawo matang dan ramping dengan ekspresi tegas, Li Baoping secara mengejutkan merasakan kebencian dan rasa dendam yang kuat terhadapnya, menganggapnya sebagai penjahat. Ini adalah penampilan langka dari sisi kekanak-kanakan Li Baoping. Lin Souyi memiliki kesan yang biasa-biasa saja tentangnya, dan ia tidak menganggapnya sangat baik atau sangat buruk. Paling-paling, hubungan mereka terjalin dari beberapa permainan go yang mereka mainkan bersama di waktu luang. Namun, Li Huai cukup bersahabat dengannya, dan mereka berdua sering bermain simulasi pertempuran tiruan menggunakan boneka kayu dan figur tanah liat Li Huai yang dilukis. Kalian ngobrol saja,
Aku akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikannya, gerutu Cuichan. Pemuda tampan itu melangkah keluar paviliun dan mulai berjalan-jalan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ia membungkuk dan mengambil segenggam kerikil dari tanah. Ia berjalan mendekati sumur tua itu dan duduk, lalu mulai melemparkan kerikil-kerikil itu ke dalam sumur dan mendengarkan suara kerikil-kerikil itu jatuh ke dasar sumur karena bosan. Namun, setelah menyadari bahwa ia benar-benar melakukan sesuatu yang tidak berarti dan membosankan, Cuichan menjadi sedikit linglung dan merasa seolah-olah ia menjalani kehidupan yang berbeda. Ia melirik air sumur yang gelap. Ia kini benar-benar manusia biasa, jadi ia tak lagi mampu melihat menembus air dan mengamati pemandangan di bawahnya. Saat itu, Cuichan merasa ingin mencondongkan badan dan jatuh ke dalam sumur untuk bunuh diri. Di paviliun, Yulu memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Aku pangeran dari bekas kekaisaran Lu, Yulu. Aku bersembunyi di tim pembersihan gunung yang dibentuk oleh para penyintas kekaisaran Lu sebelumnya, dan aku sebenarnya menggunakan nama samaran lain, Yusilu. Jika dibaca terbalik, artinya aku adalah sisa-sisa kejahatan dari klan Lu. Catatan, yang paling belakang adalah Lu Siyu, yang secara harfiah berarti tetap dari klan Lu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setiap kali seseorang memanggilku dengan nama ini, mereka bisa mengingatkanku bahwa semuanya sudah berlalu. Xie langsung melonjak marah, menunjuk wajah Yulu dan memaki dengan geram, semuanya sudah berlalu. Kau sungguh bisa bersikap tenang dan ringan, pangeran. Kau sungguh lebih pertapa dan bebas dari nafsu daripada kami para kultivator. Namun, ratusan kultivator dari klanku telah menumpahkan darah dan mati demi klan Lumu. Bagaimana mungkin kami bisa melupakan ini? Air mata mengalir di wajahnya, dan ia melanjutkan dengan suara gemetar, tanyakan saja pada hati nuranimu sendiri, berapa banyak pemurniki yang telah mencapai Dao dan mencapai keabadian yang bersedia berjuang dan mati demi sebuah kekaisaran. Hanya kami. Sejak ada negara dan kekaisaran di benua Vial Harta Karun Timur, kami adalah satu-satunya klan dalam sejarah yang memilih untuk berdiri teguh dan membuat semua orang mempertaruhkan jembatan keabadian mereka, tidak pernah mundur atau menyerah. Ini tidak lain adalah untuk membuktikan dan memperjuangkan legitimasi kekaisaran Lu. Yulu tetap tenang sambil bertanya, lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku memang pangeran kekaisaran Lu, tetapi ayahku, yang mulia, selalu bertindak sesuai keinginannya sendiri. Ia mengusirku untuk belajar di akademi di Kekaisaran Li Agung, kekaisaran musuh, hanya karena ia takut aku akan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan setelah mendengar beberapa rumor tak berdasar yang tiba-tiba muncul. Aku tidak pernah memegang kekuasaan dan menjalankan kantor, juga tidak pernah memiliki hubungan dengan pejabat lain dan orang-orang berpengaruh. Perhatianku selalu terfokus pada mempelajari kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para bijak. Katakan padaku, Xie, apa yang kau inginkan dariku? Xie semakin terprovokasi dan marah oleh respons Yulu yang dingin dan apatis, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat saat ia meludah dengan gigi terkatup, nama keluargaku Xie, tapi aku bukan Xie. Namaku Xie Lingyue, dan aku adalah pemurniki termuda yang mencapai tingkat kelima di Kekaisaran Lu. Aku keturunan klan Dewa Angin Xie. Aku membenci kebodohan dan ketidakmampuan keluarga kerajaanmu, tapi aku lebih membenci keputusan menyedihkanmu untuk mengikuti arus. Kau begitu tak tahu malu sampai-sampai kau senang menjadi pelayan musuh terbesarmu, guru kekaisaran Li Agung. Jika leluhurmu tahu tentang ini, Yulu tetap tenang, suaranya setenang biasanya saat ia menyela tuduhan gadis muda itu dan berkata, jika kau, Xie Lingyue, memiliki keberanian dan keteguhan seorang keturunan klan Dewa Angin Xie, mengapa kau tidak mati saja? Jika kau merasa bunuh diri tidak cukup berani dan heroik, mengapa kau tidak membunuh guru kekaisaran Cuichan secara terbuka? Dengan begitu, kau akan dapat mengorbankan dirimu sendiri dengan cara yang spektakuler. Betapa menyenangkannya itu, bukan? Yulu berbalik menghadap Chen Pingan yang sedang menonton dengan acuh tak acuh. Ia tersenyum dan bertanya, Chen Pingan, bolehkah aku meminjam 100 tael perak darimu? Dengan begitu, aku bisa membangun makam besar untuk martir Xie sebagai ungkapan rasa hormat dan kekagumanku yang terdalam. Chen Pingan melirik Yulu yang tinggi sebelum melirik Xie yang ramping. Kalau kamu mau hidup, kenapa tidak manfaatkan hidupmu sebaik-baiknya? Ia merenung sejenak sebelum melanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran saya. Mungkin tidak masuk akal, jadi abaikan saja jika memang begitu. Jika ada keluhan yang tidak bisa langsung diselesaikan, mengapa tidak dikesampingkan dulu? Tidak apa-apa asalkan kita tidak melupakannya. Di masa depan, suatu saat nanti kita bisa menyuarakan pendapat dan menyelesaikan keluhan kita. Chen Pingan memandangi dua orang paling terhormat yang selamat dari Kekaisaran Lu. Salah satunya adalah seorang pangeran yang hampir naik tahta,
dan yang satunya lagi adalah kultivator paling berbakat di kekaisaran. Chen Ping'an mengerti bahwa bujukan dan upayanya untuk menghentikan pertempuran mereka mungkin akan diabaikan. Ini tidak aneh. Lagi pula, mengapa mereka harus mendengarkan seorang dusun dari Gang Fas Tanah Liat? Chen Ping'an menatap Yulu dan Xie Xie yang sedang mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Xie Xie tak lagi acuh dan jauh, dan ia juga bisa marah sampai menangis. Yulu tak lagi sopan dan ramah, dan ia juga bisa berbicara dengan nada tajam dan menyakitkan. Meskipun Chen Ping'an tidak senang dengan kemalangan mereka, baru pada saat inilah ia akhirnya merasakan emosi manusia yang familiar dari kedua orang ini. Oleh karena itu, meskipun merasa sangat buruk dalam menjelaskan prinsip, Chen Ping'an tetap memeras otaknya sekuat tenaga. Setelah berjuang keras, akhirnya ia menambahkan, kalian berdua lebih berpengetahuan daripada aku, dan aku juga tidak tahu bagaimana kalian berdua memandang masalah. Namun, aku bisa memberitahu kalian apa yang paling kutakutkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku takut jika aku menjadi cukup berkuasa untuk menentukan nasib seseorang, terutama ketika aku merasa benar, ternyata aku salah dan bersikap tidak masuk akal. Tentu saja, saya mungkin tidak punya pilihan jika harus bertindak karena terpaksa, misalnya, ketika menghadapi situasi hidup atau mati. Dalam hal itu, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Namun, kita tidak boleh bertindak berdasarkan impuls dalam situasi normal, dan kita juga tidak boleh membiarkan diri kita dikendalikan oleh opini subjektif kita sendiri. Liang berpesan kepada kami bahwa kita harus selalu melangkah lebih jauh dan bertanya pada diri sendiri, mengapa, apapun situasinya. Saya sangat setuju dengan sarannya. Itulah sebabnya aku ingin membaca buku dan mempelajari lebih banyak aksara. Bahkan, aku tahu kalian berdua memandang rendahku setiap kali aku pergi dan meminta bimbingan dari Li Baoping dan Lin Souyi atau setiap kali aku berlatih menulis tangan di tanah dengan Li Huai. Aku ingin membaca buku, dan aku ingin menimba ilmu serta mempelajari prinsip-prinsip dari buku-buku ini. Aku ingin bertemu lebih banyak orang, dan aku juga ingin bepergian ke lebih banyak tempat. Aku ingin menjadi seperti Liang, dan aku ingin bisa menepuk dadaku dan menyatakan bahwa aku telah mengunjungi lebih banyak gunung dan sungai daripada yang telah kau makan sebutir garam seumur hidupmu. Baru saat itulah aku bisa. Oh, aku hanya bicara tentang kemungkinan. Jika hari itu benar-benar tiba, dan jika aku mampu menggunakan kekuatan yang sama dengan Dewa Pedang Terestrial Wei Jin dari kuil angin salju, maka tebasan pedangku pasti akan sangat cepat, terlepas dari apakah aku mencoba membunuh atau menyelamatkan seseorang. Atau jika kemampuan pedangku kurang, tetapi teknik tinjuku lumayan, maka tinjuku akan. Ada cahaya cerah di wajah Chen Ping'an saat ini, dan seolah-olah dia sedang memikirkan dirinya sendiri ketika hari itu akhirnya tiba. Menghunus pedangnya dengan mudah dan bersemangat, serta mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat dan tenaga. Seorang pria bertopi bambu pernah suka menggoda Chen Ping'an sepanjang waktu. Kamu anak muda yang tampan, jadi kamu harus tersenyum sedikit setiap hari, oke? Tidak baik memikirkan terlalu banyak hal sepanjang waktu, oke? Chen Ping'an sebenarnya merasa agak murung setiap kali mendengar ini. Ia ingin menjawab dengan lantang, aku juga ingin berubah, tapi aku belum bisa sekarang. Yulu tetap duduk sepanjang waktu. Sementara itu, Xie Xie juga kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi marah. Namun, ia tidak lagi terlihat ingin bertarung sampai mati dengan Yulu. Melihat Chen Ping'an yang tenang dan kalem, Yulu tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Chen Ping'an, sepertinya kamu cukup pandai menjelaskan prinsip-prinsip ini, jadi mengapa kamu tidak pernah membicarakan hal-hal ini dengan Li Baoping dan yang lainnya? Saya memiliki hubungan dekat dengan mereka, jadi saya tidak perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini kepada mereka, jawab Chen Ping'an. Ini tentu saja menyiratkan bahwa dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Yulu dan Xie Xie, dan karena itulah dia perlu menjelaskan prinsip-prinsip ini dan sebagainya. Yulu langsung terdiam, ekspresi Xie Xie masih dingin, namun sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Namun, ia segera menahan senyum itu. Ia melirik Cui Chan yang sedang duduk di sumur dengan linglung, lalu ragu sejenak dan menjelaskan perlahan, awalnya aku adalah seorang pemurniki di tingkat pengamatan laut dari 5 tingkat tengah, dan aku hanya setengah langkah lagi untuk menembus dan maju ke tingkat ke-8, tingkat gerbang naga. Namun, setelah aku menjadi sisa-sisa Kekaisaran Lu, seorang permaisuri jahat dari Kekaisaran Li Agung mengirim seorang pendekar pedang terkenal untuk menusukkan beberapa kuku pembatas naga ke titik akupunturku menggunakan suatu teknik rahasia. Karena itu, aku akan merasakan sakit yang luar biasa setiap kali aku mencoba menyalurkan ki sejatiku sekarang. Lagi pula,
bahkan jika aku mempertaruhkan konsekuensi berat di masa depan untuk menyalurkan ki sejatiku, aku hanya akan mampu menggunakan kekuatan yang setara dengan tingkat keempat atau kelima. Setelah mengungkap rahasia besar yang berkaitan dengan nasibnya, Xie berbalik untuk memelototi Yulu yang berpura-pura bisu. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Yulu. "Jangan sok bodoh." Chen Pingan bisa menangkap ikan berkat pengalamannya yang terakumulasi dan pemahamannya bahwa burung yang lambat harus mulai lebih awal. Xie mencibir. Ia terdiam sejenak setelah mengatakan ini, dan ia menyadari bahwa Chen Pingan tidak marah dengan olok-oloknya. Sebaliknya, ia tersenyum seperti orang bodoh. Ia menghela napas lega dan melanjutkan, "Namun, jika kau, Yulu, tidak mengandalkan kemampuan bela dirimu untuk menangkap ikan-ikan itu, maka aku akan memakai nama keluargamu." Yulu tersenyum tipis dan menjawab, "Oh, jadi ini yang kalian bicarakan. Kupikir tak seorang pun dari kalian akan memperhatikan hal-hal remeh ini. Lagi pula, apakah seniman bela diri layak dibicarakan? Ketika aku berada di Istana Timur, aku ditakdirkan untuk tidak berinteraksi dengan kultivasi menuju keabadian karena identitasku sebagai seorang pangeran. Akibatnya, aku hanya bisa mencari kitab suci seni bela diri rahasia di istana untuk dipelajari. Catatan, Istana Timur adalah istana sang pangeran." Kita lanjut ke alur ceritanya. "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ayahku, yang mulia, takut pada rumor yang disebarkan oleh lagu-lagu rakyat itu. Dia tidak takut padaku, seseorang yang belajar seni bela diri karena dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan." Senyum Yulu lenyap, dan suaranya dipenuhi dengan penyesalan yang tulus saat ia melanjutkan, "Orang lain mungkin tidak familiar dengan situasi seputar seniman bela diri dan dunia fana, tapi apakah kau tidak familiar dengan itu, Xie Lingyue? Itu tak lebih dari sebuah kolam kecil di kaki gunung yang menjulang tinggi yang melambangkan para kultivator. Sebesar apapun ikan di dalam kolam ini, bisakah mereka lebih besar daripada ikan di pegunungan? Tanpa mempertimbangkan tempat lain dan hanya berfokus pada bekas kekaisaran Lu kita, ada berapa banyak kultivator tingkat 9 di sana? Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Namun, bagaimana dengan seniman bela diri tingkat 9? Tidak ada satupun. Jadi, keputusanku untuk berlatih bela diri hanyalah iseng. Mungkin kalian merasa aku melebih-lebihkan dan membuat diriku terdengar menyedihkan. Namun, aku tetap harus mengatakan ini. Di Istana Timur yang membosankan ini, bahkan seorang guru yang tidak sengaja kentut pun akan menjadi sesuatu yang langka dan menarik, dan layak dibicarakan untuk sementara waktu. Oh, dari kedengarannya, level seni bela dirimu tidak rendah, ya, kata Xie sambil terkekeh dingin. Yulu menghela napas dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tulus. Level seni bela diriku tidak tinggi. Aku hanya di tingkat ke-6. Ada sedikit keheranan di mata Xie, dan ekspresinya pun sedikit membeku. Seniman bela diri sangat teliti dalam melangkah selangkah demi selangkah dalam hal kemajuan melalui tingkatan. Mereka seringkali mengumpulkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba melejit ke puncak, dan seringkali Grandmaster bela diri adalah mereka yang terlambat berkembang. Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung adalah seorang penggila bela diri, dan jika kita menilik sejarah seluruh benua Fiel Berharga Timur, tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai anak ajaib yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Karena faktor-faktor ini, orang-orang akan sangat iri dengan bakat dan kesempatan yang diberikan kepada para seniman bela diri berbakat yang berada di tingkat tinggi di usia muda. Namun, mereka akan segera menerimanya dan merasa itu wajar saja karena deskripsi, keajaiban, saja sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan segalanya. Yulu termasuk dalam kategori terakhir. Usianya baru 14 atau 15 tahun, tetapi dia sudah menjadi seniman bela diri tingkat 6. Dia benar-benar orang aneh. Orang harus ingat bahwa Pangeran Yulu dari bekas Kekaisaran Lu adalah seorang bangsawan manja di Istana Timur yang kemungkinan besar belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati sebelumnya. Dia telah menjadi seniman bela diri tingkat 6 melalui pembacaan kitab suci seni bela diri. Yulu diam-diam menelan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya setelah melihat ekspresi Xie yang tertegun. Aku hampir naik ke tingkat ke-7. Hanya butuh waktu 3-5 tahun paling lama. Xie tak kuasa menahan rasa tidak nyaman saat memikirkan fakta bahwa ia berdiri begitu dekat dengan seorang seniman bela diri tingkat 6. Entah kenapa, ia merasa Yulu akan tiba-tiba menyerangnya dan menghancurkan kepalanya dengan keras. Pemurniki tingkat 6 memang bisa jauh lebih lemah daripada yang ditunjukkan oleh basis kultivasi mereka. Namun, lebih baik seseorang tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang seniman bela diri murni. Chen Pingan berdiri dan menatap gadis muda berkulit coklat tua itu terlebih dahulu. Lin Soyi juga seorang pemurniki. Xie,
Meskipun kultivasimu terbatas sekarang, pengalaman dan pemahamanmu masih tetap ada. Nanti, aku akan merepotkanmu untuk berbicara dengan Lin Soyi tentang kultivasi. Mehem, dia memang agak dingin dan acuh tak acuh, jadi kau harus bersabar dengannya sebentar. Oh, betul juga, Lin Soyi juga seseorang yang bisa dibujuk dengan akal sehat tetapi tidak bisa diintimidasi dengan paksa. Dia cukup mudah malu, dan dia tidak bisa menolak jika dibujuk dengan lembut dan masuk akal. Xie, kau perlu sedikit melunakkan pemahamannya tentang kultivasi, dan kau bisa melakukannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk berbicara tentang kultivasi saat kau bermain Go dengannya. Kurasa ini akan cukup bagus. Setelah mengatakan ini, Chen Pingan menoleh ke Yulu dan berkata, Yulu, karena kau seniman bela diri tingkat 6 yang kuat, aku tidak perlu khawatir membuatmu lelah lagi saat aku menyuruhmu mencuci pakaian, menggosok sepatu, dan melakukan tugas-tugas lainnya nanti. Jangan ragu untuk meminta pekerjaan, dan aku pasti punya lebih dari cukup pakaian untukmu. Akhirnya, Chen Pingan berteriak pada Cui Chan yang jauh, aku sudah selesai bicara dengan mereka berdua, kau boleh kembali sekarang. Menurut para cendekiawan, percakapan kita bisa digambarkan sebagai hangat dan menyenangkan. Chen Pingan tersenyum lebar saat meninggalkan pavilion. Langkahnya terasa ringan, dan jelas terlihat bahwa ia sungguh-sungguh bahagia. Di dalam pavilion, Yulu dan Xie saling berpandangan. Mereka punya firasat ada yang tidak beres, tapi mereka tidak tahu pasti apa itu.